Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa berjumpa untuk sama-sama mencari suatu manfaat, mencari suatu kebaikan, mencari suatu keberkahan yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sekalian rahimakumullahu jami'an, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masih membahas kitab metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis, yang mana kita sudah sampai di ayat-ayat gharibah, ya. Gharaibul ayat atau al-ayatul gharibah, yang di pertemuan lalu kita sudah membahas sampai di poin yang keempat, yaitu pembahasan terkait bacaan dari surat Yusuf ayat ke-11, ya. La ta'manna, ya, di mana di sana ada dua cara membaca dalam kalimat ini, ya. Yang pertama adalah raum, yaitu sebagian harakat, membaca nun yang dihilangkan atau yang disamarkan dengan sebagian harakatnya atau sepertiga daripada harakat aslinya. Atau cara yang kedua adalah dengan diismamkan, yaitu memberikan isyarat memberikan isyarat harakat dhammah dengan kedua bibir, ya. Namun hanya bentuk mulutnya saja, bentuk kedua bibirnya saja, tanpa mempengaruhi dari segi suara. Dan ismam ada 3 cara dalam prakteknya. Sebagaimana huruf nun ini menjadi bertasydid, maka wajib di sana untuk digunnahkan dengan kadar gunnah yang dipanjangkan. Kemudian ismam dipraktekkan di awal gunnah, ya. Itu yang pertama, cara yang pertama. Cara yang kedua adalah digunnahkan atau diismamkan, dimonyongkan kedua bibirnya di akhir gunnah, ya. Kemudian cara yang ketiga adalah mengismamkan di sepanjang gunnah yang dibaca, ya. Jadi sepanjang gunnah maka kedua bibir diismamkan. Nah, itulah pembahasan di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan poin selanjutnya. Di poin yang kelima, yaitu terkait dengan surat Fussilat
ayat ke-44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi, ya. Di surat Fussilat ini merupakan kondisi yang bisa disebut langka, ya. Bisa disebut langka, ya. Tidak dijumpai di ayat yang lainnya di dalam Al-Quran, yaitu secara periwayatan di riwayat Hafs an Asim, ya. Maka di tempat ini sepakat perawinya untuk mentashilkan, ya. Mentashilkan. Apa itu tashil? Ya. Tashil itu adalah memudahkan, ya. Memudahkan bacaan sebuah huruf, ya. Dalam konteks di sini adalah memudahkan cara membaca huruf hamzah, ya. Huruf hamzah yang mana? Ya. Huruf hamzah yang kedua. Ya, karena dalam kalimat ini, ya, sebetulnya aslinya terdiri dari dua hamzah, a'jamiyyu, ya. Ini secara khusus sekali lagi dalam periwayatan qiraah Hafs an Asim, ya. Adapun di qiraat atau riwayat yang lain, rata-rata dia dijelaskan, ya. Maksudnya pengucapan hamzanya a'jamiyyu dijelaskan atau betul-betul tertulis dengan dua hamzah, ya. Tapi di sini atau dengan riwayat yang biasa kita gunakan, maka di sini cara membacanya adalah mentashilkan, memudahkan pengucapan hamzah yang kedua. Karena sekali lagi kalimat di sini aslinya adalah a'jamiyyu, ada double hamzah di situ, ya, ada double hamzah. Baik. Sebetulnya tanda di atas alif ini bukan seperti ini atau begini, ya. Ya, lingkaran ada bulatan di atas alif seperti itu, ya. Nah, ini secara khusus hanya dimiliki atau kejadian ini, kondisi seperti ini hanya ada pada surat Fussilat ayat 44 ini, ya. Cara membacanya adalah ditashilkan sekali lagi. Apa itu tashil? Nah, disebutkan di keterangan yang ada di dalam kitab, yaitu hamzah yang pertama dibaca jelas, ya, sedangkan yang kedua, maksudnya hamzah yang kedua dibaca samar, yaitu antara hamzah dengan alif, ya. Antara hamzah dengan alif. Nah, sekali lagi perlu diketahui bahwa asal katanya atau asal kalimat yang tertulis di ayat ini adalah a'jamiyyu, ya. Tapi di mushaf biasanya tulisannya sudah seperti ini, ya, tidak ada dua hamzah, tapi setelahnya ada alif, ya. Nah, alif di sini, ya, maksudnya adalah, ya, menunjukkan bahwa di situ aslinya ada hamzah. Ada hamzah, namun dibaca tidak sempurna. Hamzahnya tidak dibaca secara sempurna, dibaca dengan samar antara hamzah dengan alif, ya. Bagaimana bacaan hamzah bacaan antara hamzah dengan alif, ya. Berarti kita harus tahu hamzah dengan alif itu cara bacanya gimana, ya. Hamzah cara bacanya gimana? Hamzah itu kalau kita mengacu kepada makhraj daripada hamzah, ya, maka dikeluarkan dari pangkal tenggorokan, ya. Merapatkan antara kedua sisi atau merapatkan pangkal tenggorokan, ya, untuk mengucapkan hamzah itu. Ya, kemudian melepaskannya, keluarlah huruf hamzah, ya, dengan sifat syiddahnya a, i, u, ya. A, i, u, yasha. Kita merapatkan, ya, merapatkan pangkal tenggorokannya antara sisi makhrajnya. Adapun alif, ya, alif yang dimaksud adalah seperti kita mengucapkan aliful mad, ya. Aliful mad keluar dari mana? Keluar dari jauf, ya. Pokoknya suara yang dipanjangkan, maka ini alif, ya.
maka ini disebut dengan alif. Ini salah satu di antara perbedaan antara hamzah dengan alif ya. Jadi alif bukan a ya, tidak ada awalannya alif itu. Kenapa? Karena memang tidak bisa berdiri sendiri, harus ada huruf sebelumnya. Ya. Jadi setiap suara yang dipanjangkan, nah biasanya itulah yang dimaksud dengan huruf mad, atau salah satunya adalah huruf alif. Ini ya, ini alif namanya ya, tanpa didahului oleh huruf apapun sebelumnya. Jadi kalau hamzah a ada awalannya, terdengar secara tegas ya, suaranya itu terdengar secara tegas, itu hamzah. Kalau alif nah seperti itu. Nah, tashil adalah membaca hamzah antara kedua huruf tersebut. Jadi seperti apa? Ya, seolah kita apa? Seolah kita ingin mengucapkan hamzah tapi tidak sampai rapat ya pangkal tenggorokannya itu. Ya. Tapi yang pertama ya, hamzah yang pertama harus wajib dijelaskan ya, wajib dijelaskan. Nah, sebagaimana disebutkan dalam keterangan, hamzah yang pertama dibaca dengan jelas ya, a. Tapi yang kedua samar saja, tidak perlu sampai merapat seperti hamzah yang pertama. Jadi dibaca a'jamiyyu. Nah, ingat setelahnya ada huruf ain ya. A'jamiyyu. A'jamiyyu. Nah, hamzah yang kedua tidak dibaca secara jelas atau samar bacaannya ya, suaranya samar ya. Itulah kurang lebih praktik daripada tashil ya. Sekali lagi ya, silahkan dicoba sebisa mungkin. A'jamiyyu, a'jamiyyu, nah, kedengar ya, ada semacam ayunan tadi di situ ya, tidak dimadkan ya. A'jami ini bukan tempatnya ya untuk diisba'kan ya atau diibdalkan menjadi huruf alif ya, menjadi huruf mad ya, tidak pada tempatnya. Ini bukan tempatnya ya. Secara periwayatan tidak demikian ya. Tapi dibaca dengan tashil saja ya, tidak dimadkan ya. Baik. A'jamiyyu. 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 Ya, di antara kesalahan dalam bacaan ayat ini ya, kadang kita menjumpai hamzahnya yang terlalu panjang. Enggak ya, langsung a'jamiyyu ya. Atau hamzah yang keduanya yang terlalu panjang ya, a'jamiyyu, tidak juga ya. Tidak sampai menjadi huruf mad sehingga kemudian dipanjangkan, tidak ya. Tapi keduanya tidak menjadi mad ya, atau tidak dipanjangkan cara bacanya. Dalam artian langsung masuk kepada ain yang disukunkan. A'jamiyyu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi ya. A'jamiyyun wa arabi ya. Nah, seperti itu. Baik, di sini juga kadang kita jumpai ya, di antara kesalahan yang disebutkan para ulama adalah mengubah hamzah yang kedua menjadi huruf ha. Nah, ini tidak. Ya, ini juga tidak dibenarkan. Ajami, ajami, la. Ya, tidak dibenarkan untuk kemudian mengubah hamzah yang kedua ya, yang harusnya ditashil malah dirubah menjadi huruf ha. Ini tidak teriwayatkan ya, khususnya dalam qiraat Hafs an Asim ya. Ini tidak diriwayatkan. Maka ya, yang sahih insyaallah secara periwayatan adalah hamzah yang kedua dibaca dengan tashil, yaitu dimudahkan ya. Tidak perlu sampai merapatkan pangkal tenggorokan untuk kemudian mengucapkan hamzah secara sempurna, tapi hamzah yang kedua ini dibaca secara samar saja, yaitu diucapkan antara suara hamzah dengan alif ya. Cara bacanya kurang lebih seperti yang tadi kita praktekkan. A'jamiyyun wa arabi. A'jamiyyun wa arabi. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Nah, itu poin yang kelima. Baik, poin berikutnya adalah poin yang keenam. Ya. Poin yang keenam adalah terkait dengan surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat ke-11 ya.
Bi'salismul fusuq, ya. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum. Yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khairan minhum wa talmizu anfusakum wa la talmizu bil alqab. Ya, bi'salismul fusuq. Ya, ini dibaca bi'salismu, ya. Dilihat di situ wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, bi'salismu, ya. Dibaca lam. Meskipun di situ sekilas ada hamzah, ya, sekilas, ya. Sekilas ada hamzah. Ya, katakanlah hamzah, tapi dia sebetulnya adalah hamzah wasal. Ya, sebetulnya adalah hamzah wasal. Ya. Nah, di sini diterangkan, ya, atau disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ini tulisan bi'salismu dibaca lismu. Ya. Bi'salismu ini secara tulisan adalah di yang bagian sebelah kiri, ya. Tapi secara bacaan dibaca yang sebelah kanan. Ya, bi'salismu. Ya, tulisannya memang bi'sa, ada alif lam, ya. Kemudian ada alif lagi setelah lamnya. Ya, ada alif lagi atau hamzah lagi setelah lamnya. Namun dibaca lismu. Ya, kenapa seperti itu? Ya, coba lihat dulu keterangannya. Yaitu memindahkan harakat hamzah pada huruf sebelumnya menjadi bi'salismu. Apabila seorang hendak memulai bacaan dengan alismu, ya, nanti dulu, ya, keterangannya nanti. Ya, kenapa bisa dibaca alismu? Ya, padahal di tempat yang lain juga kadang kita jumpai, ya, yang modelnya seperti ini, hamzahnya dibaca. Contoh minal ithm, ya, minal ithm, ya, ini juga kondisinya hampir sama, sekilas seperti sama, ya, tapi sebetulnya alasannya adalah, ya, ini disebut dengan at-takhallus, ya, min iltiqa'i sakinain, ya. Ini pertemuan antara kedua, at-takhallus itu menyelesaikan, ya, menyelesaikan urusan antara dua huruf yang bertanda sukun, ya. Cara menyelesaikannya adalah memberikan harakat kasroh pada salah satu daripada dua huruf yang bertanda sukun ini, ya. Apa huruf yang bertanda sukun di sini? Ya, dua huruf yang bertanda sukun di sini apa? Dua huruf yang bertanda sukun di sini adalah huruf lam pada alif lam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pada huruf sinnya, ya, pada huruf sinnya. Kenapa alifnya tidak dianggap? Ya? Kenapa alifnya tidak dianggap? Karena alif di sini adalah hamzah wasal, ya, hamzah wasal, bukan hamzah qata', ya. Hamzah wasal, ya, maka tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Takhallus min iltiqa'i sakinain, yang dimaksud adalah sakinain di sini atau dua huruf yang berharak, yang bertanda sukun adalah huruf lam dengan sinnya, ya. Huruf lam dengan sinnya. Maka ketika bertemu antara dua huruf yang bertanda sukun, ya, maka salah satunya untuk takhallusnya, ya, jalan keluarnya adalah memberikan harakat kasroh pada salah satunya, ya. Ini salah satu caranya, ya. Ini salah satu caranya. Dan biasanya huruf yang pertama yang dijadikan atau yang dirubah tanda bacanya, yang tadinya sukun maka menjadi harakat kasroh. Maka dibacalah bi'salismul, ya, bi'salismu, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya, itu cara membacanya. Meskipun, ya, sekali lagi kita kadang tidak diketahui, ya, tapi ini surat yang cukup familiar, ya, di tengah-tengah kita bagi yang familiar, ya. Ya, tapi ini cara membacanya sudah diketahui, ya, bagi sebagian orang, ya. Namun ketika kita jumpai, sudah pelajari, jangan sampai salah membaca lagi. Ini pun, ya, hanya dijumpai pada ayat ini saja, kondisi yang seperti ini, ya.
hanya pada ayat di sini saja bi'salismu ya. Yang lainnya biasanya sudah menjadi atau biasanya kita jumpai yang hamzah qata ya, yang hamzah qata biasanya sudah ada kepalanya ya, kepala hamzah, tahu ya. Kepala hamzah yang seperti kepala ain ya, tapi kecil. Nah, itu biasanya sisanya ya karena hamzah qata ya, maka ada kepala hamzahnya. Adapun di sini kondisinya adalah berbeda ya, dia bentuknya adalah hamzah wasal ya, bukan hamzah qata, sehingga ya katakanlah tidak dianggap hamzahnya ya, sehingga yang dibaca adalah huruf lamnya dengan huruf sinnya. Baik. Di sini sekali lagi ya disebut dengan at-takhallus min iltiqa'i sakinain ya. Namun ada kondisi tertentu, ya ada kondisi tertentu. Di sini disebutkan di dalam keterangannya, yaitu memindahkan, ya cara membacanya, yaitu memindahkan harakat hamzah pada huruf sebelumnya menjadi bi'salismu, ya harakat hamzah wasal di sini ketika berdiri sendiri, ya kata ismu, ya dibaca dengan kasroh, ya dibaca dengan kasroh, tapi kemudian dipindahkan kepada huruf lam seperti yang tadi kita terangkan. Nah, apabila seseorang hendak memulai bacaan dengan kata al-ismu, ya kata al-ismu, maka dia membaca menjadi alismu atau langsung lismu, ya lismul fusuq, alismul fusuqu ba'dal iman. Ya, ini kalau misalnya seseorang ingin mengawali bacaan ya setelah waqaf sebelumnya, mengawali bacaan dari kata al-ismu ini, ya maka bacalah dengan kata atau dengan cara alismu atau lismu. Ya. Namun di sini perlu diperhatikan ya, perlu digarisbawahi. Ya. Namun ini adalah ibtida ikhtibari, ya ibtida ikhtibari. Maksudnya adalah dalam rangka menguji, ya dalam rangka menguji, ya. Dan tidak boleh secara ikhtiari, secara kesengajaan, ya. Secara sengaja kita memulai bacaan dari kata alismu, ya. Tidak boleh sebetulnya mengawali bacaan atau ibtida pada sebuah bacaan dari mudhaf ilaih, ya. Dari bukan mudhaf ilaih, ya. Sesuatu yang tidak sempurna berdiri sebuah katanya, ya. Ketika dia harus digabungkan dengan kata lain untuk menjadi kalimat tersebut sempurna. Ya. Kalau hanya diambil lismul fusuq atau alismul fusuq di sini, secara makna akan sangat berubah, ya secara makna akan sangat berubah. Maka di sini dikhususkan catatannya adalah ketika ibtida ikhtibari, ya ketika menguji saja, ketika dalam ujian saja, maka ini diperbolehkan, tidak secara kesengajaan, ya. Taib. Kemudian ya sebagaimana tadi kita sudah sampaikan, di sini kondisinya adalah para ulama menyebutnya dengan kondisi at-takhallus min iltiqa'i sakinain, ya sehingga salah satu daripada huruf yang bertanda sukun ini diganti tanda bacanya menjadi kasroh, ya. Ini disebut dengan at-takhallus, ya. Nah, sebagian orang menganggapnya dengan nakal, ya. Nah, sebagian orang menganggapnya dengan nakal, ya. Nakal itu apa? Memindahkan harakat, ya, memindahkan sebuah harakat kepada harakat yang kepada huruf yang lain, ya. Ya, memindahkan harakat, ya, memindahkan tanda baca kepada tanda baca yang menjadi tanda baca yang lain atau kepada huruf yang lain, ya. Ini diantaranya ada dalam riwayat Warsh an Nafi', ya, ini ada naql, ya. Tapi di sini tidak dikatakan naql. Ya, di sini tidak disebut dengan naql, ya. Saya lupa ada beberapa syarat dikatakan naql itu kalau tidak salah 2 atau 3, ya. Nah, salah satunya adalah naql itu terjadi pada antara dua kata, ya, terjadi antara dua kata yang mana kata yang pertama itu diakhiri dengan tanda sukun, ya. Nah, ini baru nakal, ini salah satunya, ya. Sisanya syaratnya saya lupa.
Tapi ini tidak terjadi pada dua kata ya, terjadi pada satu kata saja ya, sehingga tidak disebut nakal ya. Allahu a'lam ya, ada yang menyebutnya nakal gimana alasannya atau argumentasinya. Kalau pandangan saya bukan nakal ya, tidak disebut nakal. Saya pernah mendengar ada yang menerangkan ini nakal, kadang disebut nakal. Tidak ya. Sepertinya tidak. Nakal itu ada beberapa syarat ya, ada beberapa syarat dikatakan nakal. Di antaranya teriwayatkan di riwayat Warsh an Nafi' ya. Riwayat Warsh an Nafi' ya, memang terjadi di beberapa kondisi ya, di antaranya adalah syaratnya ya dikatakan sebuah nakal tadi adalah terjadi pada dua kalimat dua kata ya, terjadi pada dua kata yang mana kata yang pertama diakhiri dengan huruf sukun asli ya, sukun asli lagi ya, bukan sukun arid ya, bukan sukun bohongan ya, atau menjadi kasroh aridoh ya, yang sebetulnya dia adalah sukun ya, maka sukunnya harus sukun arid, sukun asli ya, ini diantaranya. Tapi di sini terjadi hanya pada satu kata saja ya, sehingga tidak disebut nakal. Para ulama menyebutnya ya, di antara istilah yang digunakan adalah at-takhallus min iltiqa'i sakinain ya, menyelesaikan perkara antara dua huruf yang bertanda sukun ya. Baik. Itu poin yang keenam ya. Kemudian poin berikutnya insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya saja ya. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan 2 poin saja. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, bermanfaat bagi kita semua, menambah ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada Al-Qur'anul Karim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, nah, syukran jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz atas penyampaian materinya. Demikian ikhwatal Islam, azanullah wa iyyakum, sesi pertama dari program Tata Quran, Tahsin Talaqi Al-Quran. Dan kami informasikan kembali, bagi antum yang ingin menyetorkan bacaan silahkan dapat menghubungi line interaktif di 02286862637. Dan untuk pertanyaan terkait materi silahkan dapat antum kirimkan melalui pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 081122741476. Baik, ikhwatal Islam, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak terlebih dahulu jeda-jeda berikut ini. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah, Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, a'azanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita masuk ke sesi berikutnya dari program Tata Quran, Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i. Dan kami informasikan kembali bagi antum yang ingin menyetorkan bacaan silahkan dapat menghubungi line interaktif di 02286862637. Dan untuk pertanyaan silahkan dapat antum kirimkan melalui pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 081122741476. Baik, langsung saja ikhwatal Islam kita persilahkan kembali kepada Al-Ustadz, dan kepada Al-Ustadz falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sekalian rahimakumullahu jami'an, insyaallah kita akan melanjutkan di sesi tilawah ini
bacaan daripada surat An-Naba. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai di potongan ayat yang pertama, yaitu ayat ke-11. Di kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan. Seperti biasa, silahkan disimak terlebih dahulu, khususnya bagi yang ingin menyetorkan bacaannya kepada kami di sini via telepon, ya, maka silahkan diperhatikan terlebih dahulu, ya. Di sana biasanya kita akan menerangkan atau memperingatkan ya beberapa hal ketika tilawah atau ketika membaca ayat-ayat yang distorkan ke sini. Nah, seperti biasa silahkan disimak terlebih dahulu, kemudian sebisa mungkin diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Nah, perhatikan di sini ada fauqakum, ya. Di sini qaf dan kaf berdampingan. Diperhatikan cara membacanya, dimaksimalkan kedua huruf dikeluarkan dari makhrajnya. Nah, wa banayna fauqakum sab'an shidada. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Sirajan jawa. Ya, di sini sering kita ingatkan untuk idgham bi ghunnah pada huruf waw, nun sukun ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf waw. Di sini perhatikan dari segi ghunnahnya, ya. Yang pertama ghunnahnya yang dipanjangkan, ya, ghunnah dipanjangkan. Yang kedua dighunnahkan, ya, benar-benar dighunnahkan. Artinya silakan khaysyumnya dilibatkan, ya. Jawa, jawa, jangan hanya di mulut saja, ya. Jauh, ya. Jauh, si hidung atau khaysyumnya tidak dilibatkan, ini tidak tepat, ya. Namanya juga idgham bi ghunnah, maka ghunnah dikeluarkan dari khaysyum, ya. Libatkan khaysyumnya dalam bacaannya. Wa ja'alna sirajan wahhaja. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Minal mu'si. Ya, perhatikan di sini adalah huruf shad, ya. Jangan hanya sin, bukan sin biasa, ya, atau boleh disebut dengan sin, tapi sin yang ditebalkan, ya. Nah, sin yang ditebalkan adalah huruf shad, ya. Baik. Nah, di sini perhatikan huruf shadnya. Kemudian yang kedua mungkin perlu dilihat juga, bisa kita lihat di sini huruf ain, mu'asi, ain, ya, sebelum huruf shad, mu'asi, ya, jangan menjadi hamzah, ya. Khususnya yang menghafal, ya, yang menghafal, atau kadang kita hafal hanya mendengar tapi tidak tahu huruf aslinya apa. Nah, ini yang repot, ya. Nah, ini yang repot, ya. Perhatikan setiap hurufnya. Di sini juga menggunakan huruf ta, ya, bukan huruf ta. Mu'sirati, ya, ti. Jangan ti, ya. Jangan ditebalkan. Nah, kemudian di huruf tha juga diperhatikan. Di sini huruf tha, ya. Kadang ada orang yang tadi, ya, hafal mendengar, hafal karena sering mendengar mungkin, tapi tidak tahu huruf aslinya seperti apa, atau huruf aslinya itu apa, ya. Ada yang menjadi sa, ya, ada yang menjadi sya, ya. Nah, macam-macam, ya. Di sini perhatikan yang digunakan adalah huruf tha, ya, huruf tha yang dikeluarkan dari punggung ujung lidah, ya. Sedikit ujung lidahnya dikeluarkan melewati gigi, ya, gigi seri.
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا Linukhri ya, kha-nya ditebalkan, nukhri, ra-nya ditipiskan ya. Nah, ini kadang kita kharaja ya, yang ra-nya asal kata kharaja makhraj, yang ra-nya ditipiskan atau ra-nya berharakat kasrah, maka perlu diperhatikan tipis dan tebalnya ya. Kadang kita jumpai ra mungkin saya juga kadang ya masih sering kepleset dalam arti ra-nya kadang agak menebal ya ketika didahului oleh huruf yang ditebalkan, tapi ra-nya berharakat kasrah harusnya ditipiskan, malah kadang menjadi tebal. Nah, kita saling mengingatkan. Terus yang kita juga mungkin perlu ingatkan ada di mad iwad di akhir ayat ya. Nah, di sini sekali lagi ini sering kita ingatkan, kadarnya hanya 2 harakat saja ya, kadarnya hanya 2 harakat saja, jangan lebih daripada 2 harakat. Nabata, sajjaja, wahaja ya, jangan lebih daripada 2 harakat. Nah, linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fa ya, ini kita ingatkan juga, fa disempurnakan pengucapan fathahnya fa ya. Nah, jangan sampai menjadi fa ya, bersiap untuk mengucapkan huruf shad tapi ya kejauhan persiapannya ya, persiapannya kejauhan ya, sehingga mempengaruhi tipisnya huruf fa atau kesempurnaan harakat fathah daripada huruf fa-nya ya. Jangan menjadi falsely ya, tapi fa falsely ya. Makanya jangan dibiasakan untuk memonyongkan kedua bibir dalam pengucapan huruf tebal ya, tidak diperlukan ya. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Perhatikan, yawma yunfa ya, ketika ada ikhfa yang didahului oleh huruf yang berharakat dhammah ya, kembalikan bibir monyongnya ke posisi netral. Yu dimonyongkan ya, harakat dhammah memang dimonyongkan, tapi ketika diikhfakan setelahnya ya, silahkan tarik kembali di posisi netral ya. Yunfa, jangan dibiarkan yunfa di depan, nanti biasanya ya cenderung akan menebal. Kuntum, munzir, sama ya, silahkan ditarik ke posisi netral ketika diikhfakan ya, jangan dibiarkan di depan. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Perhatikan, wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Fakanat saraba. Selesaikan dulu hams daripada huruf ta-nya
baru masuk kepada huruf sin ya. Fakanat saraba. Nah, wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Nah, sekira cukup ya di sampai ayat 20 ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, sekali lagi kita coba baca ya, kita harap bisa dimaksimalkan sebelum kemudian menyetorkan bacaan ke kita sini. Nah, silakan dimaksimalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waja'alna salah. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Baik, demikian kurang lebih bacaan daripada potongan kedua surat An-Naba ya. Berikutnya insya Allah kita coba terima setoran dari para pemirsa atau para pendengar dimanapun Anda berada. Nah, baik, nah, ikhwatal Islam, azanillah wa iyyakum, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, juga pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dan pemirsa Persada TV, kami mengundang antum untuk ikut berpartisipasi untuk menyetorkan bacaan. Silahkan dapat menghubungi 02286862637. Dan untuk pertanyaan silahkan dapat antum kirimkan melalui pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Baik, langsung saja ikhwatal Islam, kita sapa penelpon pertama yang masuk. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Fauzan di Bandung. Baik, nah, ahlan wa sahlan Fauzan di Bandung. Akhi Fauzan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afwan, diulangi agak perlahan ya. Syaitan, jangan dilangsungkan syaito. Perlahan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا
Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Baik, tamam. Ya, Masya Allah. Sudah cukup baik, Akhi Fauzan. Barakallah. Putus. Baik, nah, syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Akhi Fauzan yang sudah ikut berpartisipasi. Selanjutnya kami mengundang kembali bagi antum yang ingin menyotorkan bacaan, silakan dapat menghubungi line interaktif di 02286862637. Ya, silakan telepon selanjutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Pak Mauludin, Ustaz, dari Bogor. Nah, baik. Ahlan wa sahlan Pak Mauludin di Bogor. Ahlan. Ayat berapa Ustaz ya? Ayat 12, Pak. 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Ainnya diperjelas, Afwan. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Ya, haknya dipertegas lagi. Wahha. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Dah, Bas, ya. Mungkin lain kali agak perlahan ya Pak Mauludin, tapi sudah cukup baik. Nah, barakallah. Ustaz, Anda boleh bertanya nggak Ustaz? Mangga. Ini saya kesulitan membaca tafsir huruf-huruf yang istilah gitu. Kadang-kadang suka tipis mulu, misalkan makotan. Itu pas lagi baca, susah gitu nebelinnya gitu. Ini solusinya mungkin Ustaz bagaimana ya? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, cara menebalkan ya ditebalkan ya sebetulnya. Ya, namun memang jatuhnya mungkin ya agak kesulitan itu langsung dipraktekkan ya. Artinya memang dalam bacaan atau untuk mencapai kepada level bacaan yang baik ya. Bacaan yang baik butuh pembiasaan ya. Selain pembiasaan adalah butuh latihan ya, butuh latihan. Nah, jadi mungkin tahapannya ya jangan langsung di praktek langsung di tilawahnya, tapi dibaca dulu per hurufnya dulu ya. Misalnya qaqi qu aq qu qong qani qaqna minal muqani maqi qong qani qa ya, untuk huruf qaf ya. Kemudian ada lagi huruf ta ti tu at ya. Ada dan seterusnya ya. Dibaca per hurufnya dulu ya, dibaca per hurufnya dulu. To, ti, tu, alto, ioto, uto. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk tahapan latihannya ya dalam praktek. Selanjutnya silahkan dipraktekkan di ayat-ayat yang terdapat di situ huruf-huruf yang tebal dan fokus ya.
Demikian, Allahu a'lam. Nah. Baik, nah, syukron jazakallahu khairan kepada Ustaz atas jawabannya, dan syukron jazakallahu khairan kepada Pak Maulidin di Bogor yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya kami mengundang kembali bagi antum yang ingin ikut menyetorkan bacaan, silahkan dapat menghubungi line interaktif di 02286862637. Ya, silakan penelpon berikutnya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fahri di Bale Endah, Ustaz. Baik, nah, ahlan wa sahlan Abu Fahri di Bale Endah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Afwan, dijelaskan lagi ainnya. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Ya, perlahan ya. Selesaikan dulu nggak apa-apa. Qalqalah huruf ba-nya ya. Sab'a, sab'a baru masuk ke ain. Nah, nggak perlu buru-buru, perlahan saja. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. La bas. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Iya, afwan. Pertegas lagi bunyi hamzahnya ya. Wa anzalna ma'an thajjaja ya. Hamzahnya dipertegas lagi. Nah, ini yang dimaksud tadi dengan tashil ya, meskipun agak tegas sedikit tapi kurang tegas ya. Jadi hamzah awalan suaranya itu betul-betul jelas. Nah, coba lagi. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Nah, bas. Iya, sudah cukup. Baik. Abu Fahri, barakallah. Jazakallah khairan. Jazakallah khair. Baik, nah, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Abu Fahri di Bale Endah yang sudah berpartisipasi. Ya, baik. Sebelum kita tutup, seperti biasa kami mempersilahkan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Ya, para pemirsa sekalian rahimakumullahu jami'an. Tidak bosan-bosannya kita mengingatkan untuk karena kita pembahasannya adalah tata cara membaca Al-Quranul Karim ya. Meskipun ini sebetulnya adalah merupakan ilmu yang mendasar ya, ilmu mendasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim ya. Namun di situ tidak lupa kita untuk mengingatkan terus dan betul-betul dengan sungguh-sungguh mempelajarinya dengan maksimal ya, semaksimal yang kita bisa lakukan. Dan tidak bosan-bosannya kita mengingatkan untuk memperbanyak tilawah ya. Sebagaimana tadi yang kita singgung sedikit ya, bahwa ketika kita menyadari kalau yang menyadari ya, kalau yang menyadari akan lebih baik. Kalau kita menyadari bahwa di sana masih memiliki kekurangan ya, atau bahkan dikatakan banyak mungkin ya, banyak kekurangan dari segi praktek bacaan Al-Quran ya, maka sudah sepatutnya kita untuk memaksimalkan
kemampuan yang dimiliki, terus melatih, terus mempelajari, terus menambah pengetahuan, terus menuntut ilmu, terus mempelajari ilmu-ilmu yang ingin kita ketahui, ya. Artinya konsisten di situ, ya, konsisten dalam mempelajarinya. Baik. Nah, kemudian di samping itu, ya, kalau kita menyadari betul-betul memiliki kekurangan tadi, ya, maka tentu saja, ya, perlu di sana untuk berlatih, ya. Jadi sering kita sampaikan bahwa tilawah yang dilakukan, ya, kita sering mengingatkan untuk memperbanyak tilawah. Tapi tilawah yang dilakukan, ya, tidak hanya lewat tilawah begitu saja, ya. Tidak hanya tilawah begitu saja, ya. Hanya sekedar bertilawah, tidak. Tapi yang diharapkan lebih daripada itu adalah kita juga konsentrasi, ya, untuk berusaha meningkatkan kualitas bacaan. Jadi kita mengetahui, ya, dari sebuah kajian misalnya, dari satu pertemuan, satu praktek yang baru kita ketahui, yang mana kita belum maksimal dalam mempraktekannya, ya, maka silahkan dipraktekkan dengan maksimal. Artinya dia latih. Ya, seperti tadi contoh, ya, ada kendala dalam menebalkan sebuah huruf, ya, ketika membaca. Itu karena terkadang, ya, terkadang tadi, ya, saudara kita yang bertanya, ya, mengatakan bahwa terkadang dalam menebalkan sebuah huruf kita terlewat atau terlupa atau agak terbengkalai, ya. Tapi ketika dikoreksikan maka diketahui bahwa di sana ada kekurangan. Ini menunjukkan, ya, bahwa jarang berusaha untuk berlatih, ya. Butuh latihan atau butuh waktu tambahan untuk fokus berlatih tadi, ya. Berlatih ada tahapannya, ya, dimulai dari misalnya diucapkan huruf-huruf tebal tersebut misalnya secara tunggal, ya, misalnya to, ti, tu, ya, kemudian auto, ito, uto, ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu diucapkan terlebih dahulu secara tunggal, baru kemudian per kata, ya, kalau mau, kemudian baru per kalimat, ya, ada latihannya, ya. Banyak buku metode-metode yang digunakan di dalam bacaan, ya, untuk melatih bacaan, banyak buku-bukunya, ya. Silahkan dilatih seperti itu. Jadi bertahap, ya. Yang pada intinya adalah, ya, kita sering menyarankan untuk memperbanyak tilawah, tapi tilawah yang dilakukan jika kita ingin memiliki atau sampai pada level kualitas bacaan yang baik, maka tidak hanya sekedar tilawah, tapi di samping itu dan lebih daripada itu diharapkan juga kita berlatih, ya, berusaha, ada upaya di situ untuk meningkatkan kualitas bacaan yang kita miliki. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.